Pada malam hari ini terus terang kita tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang sangat mendalam atas kehadiran Pak Mahfud di tengah-tengah kita. Simbol kuat Mahfud MD berbaju hijau, proyeksikan Nahdlatul Ulama, ijo-ijo, warga Nahdliyin siap menangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Mahfud MD dicalonkan, beliau pun juga punya basis massa yang saya pikir tidak bisa dianggap remeh begitu. Karena bagaimanapun Mahfud MD itu lahir dan berkembang kemudian hadir dari kaum Nahdliyin. Ya. Karena pasti lebih besar itu. Pasti lebih besar. Lebih besar pecahannya itu. Karena meskipun Caimin secara genetik adalah orang NU, partainya juga merupakan partai yang kedua dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama setelah P3, tetapi tidak kemudian orang NU itu semua milih Caimin begitu. Kalau bahasanya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU sekarang, saya NU, saya bukan PKB. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menko Polhukam Mahfud MD telah sah menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Terlihat Mahfud MD memakai kemeja warna hijau lengan panjang dengan sedikit motif batik saat menghadiri acara deklarasi Capres-Cawapres di DPP PDIP. Warna hijau dikenal sebagai warna yang identik dengan Nahdlatul Ulama yang dilambangkan dengan bendera warna hijau. Apakah ini merupakan simbol jika Mahfud MD tegak bersama NU? Bisa jadi ya. Karena Mahfud MD kan juga dikenal sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama. Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan. Apalagi NU juga berbasis di Jawa Timur, yang merupakan kantong suara terbesar kedua di Indonesia. Mengapa tokoh NU yang pantas disandingkan dengan Capres 2024? Alasan pertama, NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Warga NU yang terwadai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pada 2022 sebanyak 150 juta. Alasan kedua, tokoh-tokoh NU sangat dikenal dan diikuti fatwanya oleh warga Nahdliyin yang terwadahi dalam kepengurusan NU dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, ranting, sampai anak ranting. Mereka semua berkhidmat pada poros ulama dan kiai serta bunyai. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan Menko Polhukam Mahfud MD adalah seorang kader Nahdlatul Ulama. Hal itu ia sampaikan sambil berkelakar seperti yang biasanya dilakukan saat acara-acara Nahdlatul Ulama. Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Mahfud MD mengikis keraguan masyarakat terkait status Mahfud MD di Nahdlatul Ulama. Kata Gus Yahya, pertemuan ini untuk mengkonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud itu MD, tetapi beliau NU, kelakar Gus Yahya. Dalam pertemuannya, Mahfud MD bersama Gus Yahya membicarakan banyak hal, salah satunya terkait Pilpres 2024. Mahfud mengatakan pembahasan politik bersama Gus Yahya terkait dengan politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil. Kata Mahfud MD, bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil dan jujur, itu namanya politik inspiratif. Mahfud juga menyebut bahwa pertemuannya dengan Ketum PBNU mendiskusikan masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan, dan membangun bangsa yang lebih maju. Mantan Ketua MK ini menyebut pertemuannya sebagai wakil pemerintah dengan Ketua Umum PBNU sangat penting untuk menyamakan misi. NU memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat. Sementara itu, pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat, khususnya PBNU. Kata Mahfud, hukum dan wewenang yang saya miliki saya lakukan di lapangan. Jadi begitu, jadi beliau bergerak di masyarakat, saya bergerak di pemerintah untuk Indonesia kan? Kata Mahfud. Ia juga menyebut PBNU dan pemerintah memiliki kesamaan ide yang sudah sering didiskusikan secara bersama-sama pada momen-momen tertentu. Jadi insya Allah warga Nahdliyin bersama dengan pasangan Ganjar Mahfud MD untuk menang di Pilpres 2024. Bagaimana menurut Anda? Teman-teman dari Projo, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur menyatakan diri mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden tahun 2024.
Membelot demi Ganjar, DPC Projo Jakarta tegas deklarasi dukung Ganjar, tak sudi dukung Prabowo. Bocorkan informasi arah dukungan Jokowi sesungguhnya. Ya intinya ada pernyataan Pak Jokowi sehari sebelum acara gitu ya, yang kemudian itu dilaporkan ke Prabowo dan Prabowo jadinya nggak mau datang ke acara Rakernas gitu. Jadi makanya kemudian ngambek. Memang ribet ya untuk mendukung orang yang temperamen. Tapi sejauh ini saya merasa lega, apalagi melihat Projo di-prank dan Prabowo cemberut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 3 Dewan Pimpinan Cabang DPC Relawan Projo di Jakarta menggelar deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua DPC Jaksel Heri Purwanto, Ketua DPC Jakut Nasikin, serta Ketua DPC Jaktim Sri Lestari di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 DPP PDIP Minggu 15 Oktober. Heri mengaku pihaknya berkomitmen dan akan bekerja maksimal untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden dalam kontestasi Pilpres mendatang. Ia menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pihaknya tidak mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Projo untuk ikut mendukung Prabowo. Pertama, menurutnya, Ganjar jauh memiliki reputasi yang lebih baik selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jateng. Kedua, Heri menilai Ganjar merupakan sosok pemimpin yang jujur, bersih, dan memiliki rekam jejak kepemimpinan atau track record yang bagus. Ganjar dianggap mengerti birokrasi. Ganjar membuktikan program-program yang jalan, track recordnya jelas dan berani membuat keputusan. Selain itu, ia juga menyinggung sosok Ganjar yang disebut sederhana dan merakyat. Menurut Heri, Ganjar disebut juga mewariskan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Ganjar sebagai penerus Jokowi juga lahir dari rahim yang sama sebagai kader PDIP. Lebih lanjut, Heri juga mengaku siap mendapatkan sanksi dari DPP Projo di bawah kepemimpinan Ketua Umum Budi Ari apabila sikap dukungannya terhadap Ganjar akan dipermasalahkan. Ia mengklaim akan tetap memberikan dukungan terhadap Ganjar meskipun nantinya dipecat dari Projo. Sebelumnya, relawan pendukung Presiden Jokowi Projo memang sepakat mendukung Prabowo sebagai baca pres Pilpres 2024. Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan hal itu telah disepakati para kader di berbagai daerah. Budi menyebut Projo mencari sosok capres yang bersedia melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi. Ia menilai Prabowo sebagai sosok yang tepat. Nah, hal ini menandakan ketidaksolidan Projo. Pecahnya Projo semakin mempertegas memang ada ketidakberesan dalam menjatuhkan dukungannya kepada Prabowo. Projo memang seharusnya mendukung Ganjar karena yang mengusung adalah PDIP, dan yang dilakukan oleh Projo kubu Ganjar menjadi ancaman serius atau tekanan politik bagi Projo Budi Ari. Bahkan beberapa DPC Projo menolak menghadiri Rakernas Projo karena sudah menetapkan dukungan kepada Ganjar. Sementara mereka yang tak ingin berkonflik dalam kubangan dualisme Projo memilih mendirikan organ relawan Ganjar. Dan klaim Jokowi mendukung Prabowo ala Projo diprediksi akan berakhir dengan gigi jari. Secara konstitusional, Jokowi masihlah Presiden RI yang harus netral terkait dukungannya kepada kontestan Pilpres 2024. Dari beberapa momentum acara pertemuan, Jokowi belum juga terucap kalimat "saya dukung Ganjar" atau "mari pilih Prabowo". Hanya beberapa gestur bahasa simbolis. Jokowi mempercayakan beberapa visi strategis kepada Ganjar. Projo Budi Ari memang sudah melebihi mandat sebuah partai politik. Mereka yang sebenarnya paham untuk visi Indonesia ke depan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Secara rasional, Ganjar yang paling layak. Namun untuk visi dan isi perut ke depan, maka tak bisa selain Prabowo. Ganjar memang tidak menjanjikan transaksional dalam setiap bentuk dukungan kepadanya, tetapi menjadikan Prabowo sebagai penerus Jokowi adalah kesalahan terbesar dalam sejarah elektoral di Indonesia. Tanpa dukungan sebagian Projo, Ganjar tetaplah seorang Ganjar yang berguru pada Jokowi. Namun Prabowo yang didukung Projo menjadi Prabowo yang dipaksakan sejajar dengan Jokowi. Bagaimana menurut Anda?